Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Pendidikan Kita Belajar FM. Selama 5 menit ke depan, Anda akan mendengarkan program radio pendidikan Biologi Menyenangkan yang akan dibawakan oleh Kak Robi. Selamat mendengarkan. Selamat siang para pendengar Radio Pendidikan Kita Belajar FM. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman sekalian berada. Kembali lagi bersama saya Kak Robi dalam program acara Biologi Menyenangkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang ekosistem. Dengan mengikuti program siaran radio kali ini, Kakak harapkan teman-teman dapat mendeskripsikan komponen-komponen ekosistem berdasarkan sifatnya dan dapat menemukan komponen ekosistem tersebut di sekitar tempat tinggal teman-teman sekalian. Nah, silahkan simak materi pembelajaran berikut ini. Berdasarkan sifatnya, komponen penyusun ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, di antaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Berikut macam-macam faktor biotik. A. Individu, yaitu suatu makhluk hidup dari suatu jenis tertentu, misalnya sepohon mangga, seekor kucing, seorang anak, sebuah apel, dan lain sebagainya. B. Populasi, yaitu sekelompok individu sejenis pada suatu tempat dan waktu tertentu dan dapat mengadakan perkawinan di antaranya serta memberikan keturunan yang fertile. Misalnya populasi rumput, populasi burung, populasi ular, dan lain sebagainya. C. Komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang terdiri dari berbagai populasi yang saling berinteraksi dengan sesamanya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, komunitas padang rumput meliputi populasi rumput, populasi burung, populasi belalang, populasi ular, dan populasi makhluk hidup lainnya. D. Ekosistem, yaitu suatu kondisi hubungan interaksi atau timbal balik yang saling menguntungkan antara komunitas dan lingkungan abiotiknya, baik faktor fisik dan kimia pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Misalnya ekosistem kolam, ekosistem pantai, dan ekosistem lainnya. E. Bioma atau biosfer, yaitu ekosistem dalam skala luas yang melibatkan iklim dan perubahan letak geografis atau ekosistem. Misalnya hutan tropis, gurun, sabana, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah komponen penyusun ekosistem secara biotik. Masih semangat kan belajarnya teman-teman semuanya? Masih semangat dong ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen penyusun ekosistem secara abiotik. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Faktor abiotik adalah faktor fisik yang meliputi faktor fisik dan kimia. Berikut macam-macam faktor abiotik. A. Suhu. Suhu merupakan salah satu syarat yang diperlukan makhluk hidup. Pada umumnya, makhluk hidup dapat bertahan pada suhu 0 sampai 40 derajat Celcius. Namun, beberapa mikroorganisme, misalnya ganggang hijau atau biru, dan bakteri dapat bertahan pada suhu 70 derajat Celcius. B. Cahaya matahari. Cahaya matahari dapat mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu lingkungan dan merupakan unsur penting bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. C. Air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air dibutuhkan untuk proses perkecambahan
dan penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air dibutuhkan sebagai air minum dan sarana hidup lainnya. D. Tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur harta yang penting bagi tumbuhan. E. Ketinggian. Ketinggian tempat dapat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda pula. F. Angin. Angin berperan menentukan kelembapan dan berperan dalam penyebaran biji. G. Garis lintang. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Baiklah, itu tadi adalah komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifatnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan abiotik. Semoga setelah mendengarkan program pembelajaran ini, teman-teman sekalian dapat memahami komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifatnya. Dan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti program acara Biologi Menyenangkan hingga akhir acara. Saya Kak Robi undur diri, dan sampai jumpa lagi di program audio selanjutnya. Anda telah mendengarkan program Radio Pendidikan Biologi Menyenangkan, dipersembahkan oleh Radio Pendidikan Kita Belajar FM.